Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10 ataupun kelas 7 yang ada materi tentang malaikat. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang iman kepada malaikat dan mohon menjadi pembelajaran buat kita sekalian dan sekaligus mudah-mudahan menjadi ilmu bermanfaat buat kita semua. Baik anak-anak, menghadirkan malaikat dalam kehidupan kita sekalian. Kita tahu bahwa malaikat itu adalah salah satu makhluk yang Allah ciptakan dengan berbagai tugas yang Allah berikan. Nah, kita harus tahu siapakah malaikat itu ya. Nah, ini jelasnya ada dalam Quran surat Al-Baqarah 285 dan surat An-Nisa ayat 136. Allah menyebutkan tentang malaikat sebagaimana seperti dalam ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitab ladzi anzala min qabl وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Nah, ini dalil Quran surat Al-Baqarah 285 tentang malaikat. Nah, artinya wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman pada Allah dan Rasulnya dan kitabnya yang diturunkan pada Rasulnya serta kitab yang diturunkan kepada Nabi sebelumnya. Barang siapa ingkar pada Allah, malaikat, kitab, rasul dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah sesat dengan sangat jauh. Jadi suatu kewajiban bahkan menjadi rukun dalam Islam bahwa kita harus rukun iman ya, kita harus beriman kepada malaikat. Nah, menurut Quraisy Shihab dalam bahasa Arab kata malaikat ini adalah bentuk jama dari kata malak. Ada yang berpendapat bahwa kata malak terambil dari kata alaka atau maklakah yang berarti mengutus atau perutusan risalah. Nah, sehingga bisa diartikan malaikat ini adalah utusan Tuhan untuk berbagai tugas. Ada juga yang berpendapat bahwa kata malak terambil dari kata la'aka yang berarti menyampaikan sesuatu, sehingga malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu. Nah, kita tahu di jenjang sebelumnya ya, maupun di SD, MI, di pengajian, bahwa yang wajib kita ketahui malaikat itu jumlahnya ada 10 ya. Mulai dari Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, dan lain-lainnya. Jadi setiap malaikat punya tugas masing-masing. Nah, malaikat bedanya dengan manusia, malaikat itu diciptakan Allah dari cahaya. Sementara manusia diciptakan dari tanah, jin dari api. Nah, tugas malaikat ini jelas tergambar dalam Al-Quran ya. Silahkan disimak saja Qurannya, dicari sendiri ya, ada dalam berbagai surat dalam Al-Quran, meskipun ayat. Nah, ini ada tugasnya itu beribadah pada Allah, membawa wahyu, memohon ampunan, meniup sangkakala, mencatat amal perbuatan, mencabut nyawa dan lain-lain ya. Jadi dengan tugas masing-masing. Jumlah keseluruhan malaikat itu sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya kecuali oleh Allah sendiri ya. Jadi saking banyaknya malaikat ya, bahkan kalau kita lihat dari hadis yang Rasul pernah sabdakan, an Abdillahi qala Rasulullah yu'ta bi jahannama yauma idillaha sab'una alfa jimamin ma'a kulli jimam sab'una alfa malak yajurrunaha. Rasulullah bersabda, pada hari itu neraka jahanam didatangkan. Ia mempunyai 70.000 tali kekang. Setiap kali kekang terdapat 70.000 malaikat yang akan menyeretnya. Saking menggambarkan banyaknya malaikat. Nah, selanjutnya kita harus tahu bahwa setiap malaikat itu dengan tugasnya masing-masing. Misalkan yang pertama ada malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini adalah malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu. Ya, malaikat yang muncul dalam ajaran agama Samawi. Samawi ini Jibril dianggap sebagai pemimpin malaikat. Ya, Ruhul Kudus, dan bertugas menyampaikan wahyu, mengajarkan kepada para nabi dan rasul. Bahkan salah satu malaikat yang pernah berwujud asli di hadapan manusia yaitu Nabi Muhammad itu adalah malaikat Jibril. Nama lainnya atau julukannya dikenal dengan Ruhul Amin atau Ruhul Kudus atau Ar-Ruhul Al-Amin.
Nah, malaikat Jibril juga menyampaikan berita kelahiran Nabi Isa pada ibunya Siti Maryam pada saat itu. Ya, jadi ini Nabi atau malaikat Jibril. Selanjutnya malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini tugasnya adalah untuk mengatur rizki, mengatur air, ya, dan lain-lain. Itulah tugas malaikat Mikail. Nah, malaikat Mikail ini salah satu di antara 4 malaikat yang menjadi pembesar seluruh malaikat. Malaikat yang mengatur air, menurunkan hujan, membagi rizki, tumbuh-tumbuhan, juga hewan-hewan dan lain di muka bumi ini. Nah, malaikat Mikail ini ya juga di antara tugasnya yang dilakukan bersama malaikat Jibril, menjalankan tugas membelah dada Nabi Muhammad pada saat kecil dulu, ya, untuk disucikan. Kemudian saat Nabi Muhammad mendapatkan kepercayaan melakukan Isra dan Mi'raj, malaikat Mikail bersama Jibril ikut mendampingi beliau selama perjalanan. Itu malaikat Mikail. Yang ketiga ada malaikat Ijrail. Nah, ini pun malaikat yang sangat ditakuti oleh manusia karena tugasnya adalah untuk mencabut nyawa. Mencabut nyawa, dan salah satu dari 4 malaikat utama selain Jibril, Mikail, Israfil. Jadi 4 malaikat utama, ya. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Ijrail. Itu yang utama. Bukan berarti yang lainnya pun tidak utama, artinya memiliki keutamaan tertentu. Nah, nama Ijrail tidak pernah disebut dalam Al-Quran. Walau begitu, ia selalu disebut dengan Malakul Maut. Jadi karena dalam Al-Quran itu tidak dengan nama Ijrail, tetapi Malakul Maut, malaikat pencabut nyawa atau malaikat maut yang seperti kita pahami bersama. Yang keempat ada malaikat Israfil. Siapakah dia? Malaikat Israfil ini salah satu 4 malaikat yang paling mulia Allah, ditugaskan untuk meniup sangkakala sebanyak 3 kali. Jadi sangkakala nanti akan ditiup sebanyak 3 kali. Nama Israfil tidak pernah muncul juga dalam Al-Quran. Sebutan julukannya dibuat untuk malaikat yang membawa trompet suci. Nah, ini ya ada dalam Quran surat Az-Zumar ayat 68. Nah, mungkin ada bertanya-tanya, sebelum kiamat datang, apa yang sekarang dilakukan oleh malaikat Israfil? Mungkin ada yang di benak kita malaikat Israfil itu seperti sosok seniman yang asik mengelap trompet kecilnya sebelum tampil di atas panggung. Sebenarnya seperti apa sih trompetnya yang bisa juga dikenal sebagai sangkakala itu? Sekitar 6 tahun silam, sekelompok ilmuwan yang dipimpin oleh Profesor Frank Steiner dari Universitas Ulm melakukan observasi terhadap alam semesta untuk menemukan bentuk sebenarnya dari alam semesta raya ini. Sebab prediksi yang umum selama ini mengatakan bahwa alam semesta berbentuk bulat, bundar, atau prediksi lain menyebutkan bentuknya datar saja. Nah, menggunakan sebuah peralatan canggih pada saat itu yang dimiliki oleh NASA, mereka mendapatkan sebuah kesimpulan yang sangat mencengangkan. Karena menurut hasil penelitian tersebut, alam semesta ini ternyata alam semesta berbentuk seperti trompet, di mana pada bagian ujung belakang, ya, merupakan alam semesta yang tidak bisa diamati, sedang bagian depan di mana bumi, seluruh sistem dan tata surya berada merupakan alam semesta yang masih mungkin untuk diamati. Nah, Israfil selalu memegang trompet suci yang terletak di bibirnya selama berabad-abad, tinggal menunggu perintah Allah. Kalau sudah Allah perintahkan untuk ditiup, maka hancur alam semesta ini. Nah, tiupan yang pertama akan menghancurkan dunia beserta isinya, semua dunia akan hancur. Tiupan kedua akan mematikan para malaikat, dan tiupan ketiga akan membangkitkan orang-orang yang telah mati. Jadi nanti kalian akan dibangkitkan kembali, ya, menunggu tiupan malaikat Israfil ketika sudah mati. Gitu ya. Selanjutnya, yang kelima ada malaikat Mungkar dan Nakir lah, ini sepaket ya. Mungkar penguji iman orang mati di kuburan, mereka bersama malaikat Nakir. Malaikat Mungkar Nakir dalam Islam adalah 2 malaikat yang menguji iman orang mati di kuburan. Jadi setelah mati bertemu malaikat Ijrail, selanjutnya malaikat yang akan kita temui adalah malaikat Mungkar dan Nakir, yang akan bertanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Yang ketujuh, malaikat Raqib. Ini yang senantiasa ada juga di sekitar kita, yang mencatat kebaikan kita. Sedikit amalan kita akan dicatat oleh malaikat Raqib, ya, khusus kepada kebaikan. Begitupun malaikat Atid yang ke-8 mencatat keburukan. Mencontek akan dicatat, berbohong sedikit akan dicatat. Itu adalah malaikat Atid. Yang ke-9 malaikat Malik, yang naudzubillah, mudah-mudahan kita semua tidak bertemu dengan malaikat ini, karena malaikat ini adalah pemimpin malaikat yang bertugas di neraka nanti. Dalam Quran surat Az-Zukhruf, وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ.
Dan mereka berseru, wahai malaikat Malik, biarlah Tuhan mematikan kami saja. Dia menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Nah ini ya penjaga pintu neraka. Terakhir malaikat Ridwan, malaikat penjaga surga. Ya, inilah yang kita dambakan, kita bertemu dengan malaikat Ridwan. Sifat malaikat takwa, tidak ada yang membangkang pada Allah, mulia, cerdas, ya, bergerak dengan kecepatan tinggi, bersayap, mampu berubah bentuk. Jadi dengan izin Allah malaikat bisa berubah bentuk dengan apapun yang diinginkan. Tidak durhaka, sudah jelas ya. Dan inilah sifat-sifat malaikat yang harus kita ketahui. Baik anak-anak, itu saja materi tentang malaikat. Mudah-mudahan kita dengan beriman pada malaikat, ibadah kita semakin meningkat ya. Kemudian ibadah kita pun semakin berkualitas, dan kita mudah-mudahan digolongkan menjadi hamba-hamba yang akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Saja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe ya. Itu sebagai istilahnya sedekah sedekah ya. Mudah-mudahan menjadi semangat Bapak juga untuk terus membuat konten pendidikan, pembelajaran PAI khususnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Saja anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.